إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الصائمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah Azza wa Jal. Allah yang telah memberi kita nikmat yang tak terbatas, nikmat yang tak terhitung, khususnya ketika Allah masih memberi kepada kita waktu dan kesempatan mendapati bulan Ramadan. Dan ini adalah puncak dari bulan Ramadan. Dan hari ini adalah hari Jumat sebagai Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal juga senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik untuk bisa ibadah dengan sebaik mungkin, memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Setelah Allah menyebutkan dalam ayat yang kita dengarkan tadi sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, dan dengan puasa kita berharap menjadi orang yang takwa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka-mereka itulah yang takwa tersebut yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka, wa jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga akan mendapatkan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan yang paling terakhir Allah menyebutkan wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah balasan yang terbaik, yang paling nikmat, yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang beramal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah atau Imam As-Sa'di rahimahullah, amilu lillahi qalilan fa ujiru katsira. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beramal untuk Allah. Sebenarnya amalannya hanya sedikit, tetapi Allah memberikan balasan yang paling banyak. Fa indas sabah
yuhmadul qaumus sura wa indal jazai yajidul amilu ajrahu kamilan muwaffara. Mereka itu dipuji oleh manusia, dan ketika tiba waktunya mendapatkan balasan, maka orang yang beramal itu mendapatkan pahalanya sempurna dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu kita harusnya menjadi orang yang paling bahagia sebagai umat yang paling terakhir, dengan umur yang paling pendek, dengan amalan yang paling sedikit, tapi balasannya paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum fil jannati ghurafa." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka kata Allah, kami akan siapkan bagi mereka di dalam surga ghurafa, yakni kamar-kamar yang indah, kamar-kamar yang terbuat dari intan dan permata, yang pintu-pintunya terbuat dari emas. Dan ini menuntut bagi seseorang untuk mendapatkannya hanyalah dengan berusaha dan beramal. Tidak dia dapatkan dengan sekedar hanya berangan-angan, dengan sekedar hanya bermimpi, tetapi yang dibutuhkan padanya adalah amal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, akan mengalir di bawahnya. Jadi kamar-kamar yang begitu indah tersebut ternyata di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan keadaannya ada di dunia, tetapi Allah menjanjikannya, dan janji Allah itu pasti benar. Khalidina fiha. Kemudian Allah menutup, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Bukan pahala yang terbaik bagi orang-orang yang hanya sekedar bermimpi, bukan pahala yang terbaik bagi orang-orang yang hanya sekedar berangan-angan, tetapi pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Karena itu sahabat yang mulia Yazid bin Zurai radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang banyak beramal, dan di antara amalannya adalah beliau banyak melakukan salat, termasuk salat sunnah. Maka kemudian beliau mendapatkan balasan dari Allah, ghafarallahu li bi kasratis salah, maka Allah mengampuniku karena saya banyak melakukan salat. Kemudian sahabat yang mulia Haritsah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yatlul Qur'ana fil jannah, dia membaca Al-Qur'an di dalam surga. Maka mendengar berita dari Nabi tersebut, maka Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha berkata, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir, itulah kebaikan, itulah kebaikan. Kana abarrun nasi bi ummihi, karena dia, yaitu Haritsah bin Nu'man, adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Kemudian jemaah sekalian,
Kemudian jamaah sekalian, Haris bin Usamah radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika beliau melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajelis dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau lewat tidak mengucapkan salam. Maka Jibril memberikan komentar, seandainya dia mengucapkan salam, maka kami juga akan menjawab salamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'rifu hadza?" Ya Jibril, apakah engkau mengenal orang ini? Maka Jibril berkata, saya kenal. Orang ini adalah orang yang sabar bersamamu ya Rasulullah. Di antara 80 orang yang sabar ketika terjadi perang Hunain. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas kesabarannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu arzaqahum wa arzaqa auladihim fil jannah. Maka Allah menetapkan rezeki-rezekinya dan sekaligus rezeki anak-anaknya di dalam surga. Kemudian sahabat yang mulia Amr ibn Jamuh radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang pincang dan sudah sangat tua, dan beliau punya 4 orang anak laki-laki. Maka beliau menginginkan pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Uhud. Maka 4 anaknya tadi mengatakan, ya abati, wahai bapakku, tidak usah engkau ikut perang. Kami yang berempat ini sudah cukup mewakilimu, dan kamu punya uzur di sisi Allah karena kamu punya badan yang tidak mencukupi dan tidak layak untuk pergi perang, dan umurmu juga sudah tua. Tetapi beliau kemudian meminta dengan sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Maka akhirnya beliau terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ka'anni anzurul an yamshi birjilaihi as-salimataini fil jannah. Maka saya melihat sekarang Amr ibn Jamuh berjalan dengan kedua kakinya yang sehat di dalam surga. Allah membalas kakinya yang pincang dengan amalannya yang sedikit dan sebentar, kemudian diganti dengan pahala yang luar biasa. Diganti kakinya menjadi kaki yang selamat, dan seterusnya selamanya selamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada seorang budak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini hanya seorang budak yang bentuk badanku, warna kulitku ini hitam. Kemudian aroma badanku ini aromanya tidak sedap, aromanya kurang bagus untuk dicium bau. Dan juga saya adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Apakah, kata sang budak tadi, jika saya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan masuk surga. Tidak punya apa-apa selain ingin beramal. Bentuk badannya tidak ada yang menarik, bau badannya tidak ada yang mau mendekat, dan dia tidak punya harta.
tapi dia ingin beramal. Ya Rasulullah, kalau saya ikut perang, apakah saya bisa masuk surga? Maka Nabi menjawab, na'am. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika dia selesai perang, qad bayyadallahu wajhahu wa tayyaba rihuhu wa kassara maluhu. Maka Allah menggantinya dengan menjadikan mukanya muka yang putih, menjadikan baunya bau yang harum, dan kemudian mengganti yang tadinya tidak punya harta menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berpaling dari jasadnya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling dari jasadnya? Bukankah engkau mengatakan mukanya sudah putih, hartanya banyak, kemudian baunya harum? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya berpaling karena kedua istrinya dari para bidadari itu membuka selendangnya untuk menutupi jasadnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, ini adalah sekelumit dari semangat para sahabat dan orang-orang yang soleh dahulu, karena mereka meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin beramal, dan amal kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, dan sesungguhnya amalan mereka pun sebenarnya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah memberikan keistimewaan dengan memberikan pahala yang lebih besar dan tidak terbatas dari amalan yang sedikit yang mereka lakukan. Karena itu bersungguh-sungguhlah di akhir Ramadan untuk beramal. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan yang tidak terbatas. Aku kama tasmaun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai penutup ada sebuah kisah dari seorang pejuang namanya Abu Qudamah rahimahullah. Seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan amalan jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau memberikan semangat berjuang kepada kaum muslimin di suatu tempat atau suatu kota namanya Raqqah, ketika kaum muslimin berjuang menghadapi tentara Romawi. Maka setelah selesai beliau memberikan semangat, beliau ingin pulang. Maka tiba-tiba ada suara dari seorang perempuan yang memanggilnya, ya Aba Qudamah, ya Aba Qudamah. Maka kemudian Abu Qudamah pun berhenti dan memperhatikan siapa yang memanggilnya. Kemudian dia bertanya, apa gerangan engkau memanggil saya?
Maka kemudian dia menyampaikan hajatnya. Sesungguhnya saya ini adalah perempuan yang diberikan oleh Allah rambut yang tidak diberikan kepada wanita pada umumnya. Saya telah mengembang rambut saya dan saya kemudian memotongnya dan saya ingin menitipkan kepadamu. Jadikanlah rambut saya ini kamu jadikan pengikat di kuda-kuda yang dijadikan kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rambut saya ini saya telah lumuri dengan debu-debu agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Walaupun hanya rambut dan sudah berpisah dariku, tapi saya telah menutupinya dengan debu-debu supaya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian Abu Qudamah mengatakan kalau begitu saya ambil dan saya akan pergi. Kemudian beliau mengatakan masih ada satu permintaanku. Apa itu? Suami saya yang telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan telah syahid meninggalkan kepadaku 2 orang anak, dan 1 anak ini yang saya ingin titipkan kepadamu sebagai hadiah saya untuk bapaknya. Anak itu ternyata seorang anak laki-laki yang sekarang umurnya 15 tahun. Saya sudah didik dia menghafal Al-Quran. Saya telah mendidik dia untuk mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau mengambilnya dan jangan menolaknya untuk ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Qudamah ingin beranjak dari tempat tersebut pergi, maka tiba-tiba dia mendengar suara orang yang naik kuda. Ternyata itulah anak laki-laki tersebut. Maka kemudian dia bertanya, ya gulam, kamu ini masih kecil, maka pulanglah, belum pantas bagimu untuk ikut berperang. Maka saat anak kemudian mengatakan, ya Abu Qudamah, saya ini sudah berlatih memanah, saya ini sudah berlatih memakai pedang, dan saya sudah mahir menggunakan keduanya. Maka izinkanlah saya untuk ikut berperang. Maka akhirnya Abu Qudamah pun mengizinkan untuk ikut bersamanya. Tetapi sebelum dia pergi, maka Abu Qudamah bertanya, engkau masih punya seorang ibu, maka apakah engkau sudah meminta izin yang terakhir kalinya kepada ibumu sebelum ikut bersama saya? Maka akhirnya dia mengatakan, saya sudah meminta izin, dan ibunya ada di tempat tersebut. Maka kemudian dia pun menangis. Kemudian Abu Qudamah mengatakan, apakah engkau menangis karena akan berpisah dengan ibumu? Maka dia menjawab, tidak. Saya menangis karena melihat kesabaran ibuku. Akhirnya mereka pun pergi berperang. Singkat ceritanya, akhirnya dia pun meninggal di medan perang. Setelah sekian lama. Tapi ada kisah yang menarik sebelum meninggal. Karena kebetulan waktu itu adalah bulan puasa, maka dia sibuk membantu pasukan kaum muslimin untuk menyiapkan berbuka puasa. Maka akhirnya karena kecapean, maka akhirnya dia pun tertidur. Ketika tertidur, maka dia dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimimpikan berada di dalam suatu istana yang sangat indah yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Istana itu punya kamar-kamar yang sangat indah. Kemudian di kamar itu ada seorang perempuan yang kemudian menunggunya. Kata sang anak ini, perempuan itu sangat cantik luar biasa, diiringi dengan ruangan yang sangat indah. Seandainya Allah tidak menguatkanku, maka mataku akan copot
begitu melihat keindahannya. Maka tiba-tiba saya ingin mengulurkan tanganku untuk kemudian memeluknya. Maka dia berkata, belum waktunya, tunggulah besok sampai selesai sholat duhur. Maka tiba-tiba kemudian dia terbangun karena sudah malam dan manusia sudah berbuka puasa. Akhirnya pada keesokan harinya, mulai dari pagi sampai menjelang zuhur, maka terjadilah peperangan yang demikian dahsyat antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka termasuk sang anak tadi, ternyata dia meninggal di medan perang. Sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, maka dia memanggil Abu Qudamah. Ya Abu Qudamah. Maka Abu Qudamah pun mengenal suara itu, maka dia mendekat. Ternyata itu adalah anak tersebut. Maka kemudian dia berkata, wahai Abu Qudamah, sebentar lagi saya akan berpisah dengan dunia ini. Maka saya akan menitipkan kepadamu dua hal. Yang pertama, sampaikan kepada ibuku bahwa saya telah menunaikan apa yang dia inginkan. Saya telah menunaikan hadiahnya untuk bapakku. Ingin bertemu dengan bapaknya sama-sama syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua, ini bajuku yang berlumuran darah, hendaklah engkau sampaikan kepada adik perempuanku, yang mana dia adalah orang yang paling sayang kepadaku setelah ibuku. Setiap saya mau berangkat, maka dialah orang yang paling terakhir mengiringi perjalananku. Dan kalau saya pulang, maka dialah orang yang pertama kali selalu menjemputku. Maka sampaikanlah baju ini kepadanya dan katakanlah bahwa saya menitipkan baju ini. Dan saya menitipkan bahwa nanti hanya Allah lah satu-satunya yang menjadi pengganti saya setelah saya tidak ada. Akhir cerita jamaah Jumat yang berbahagia, ketika pulang pasukan tersebut, akhirnya Abu Qudamah bertemu dengan keluarga tersebut. Maka ibunya kemudian berkata, wahai Abu Qudamah, apakah engkau membawa kabar gembira atau kabar yang tidak menggembirakan? Kalau engkau menerima hadiahku, maka itu adalah kabar yang menggembirakan. Tapi kalau anakku pulang, maka itu kabar yang tidak menggembirakanku. Maka Abu Qudamah mengatakan, berbahagialah wahai ibu, karena sesungguhnya Allah telah menerima hadiahmu. Kemudian dia pun menitipkan baju tersebut kepada adik perempuannya. Maka adik perempuannya tersebut saking sedihnya sekaligus gembiranya, maka dia pun kemudian jatuh tersungkur, kemudian juga ikut meninggal. Jamaah Jumat yang berbahagia, itu sedikit sekelumit orang-orang dahulu begitu bersemangat untuk beramal karena mereka menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sadaqatina wa sa'ira a'malina innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.